Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa amma ba'du. Yang saya hormati Bapak PKI Masjid yang khairat, dan yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita atas kehadiran Allah yang Maha Ghafur, yang menciptakan tukang bubur, tukang sayur, tukang cukur, serta tukang gali kubur, yang insya Allah tidak pernah takabur dan selalu mengharapkan syukur yang telah diberikan Allah yang Maha Rabbul Ghafur. Allah juga menciptakan wanita tanpa kumis, yang alis matanya laksana bagai semut berbaris, yang matanya tajam bagaikan turis. Tapi sayang seribu sayang, banyak lelaki yang menangis. Karena apa? Iman semakin menipis, dompet pun semakin habis. Yang dulu makannya pakai ikan dencis, sekarang sayurnya sayur buncis yang ditumis tak pernah habis-habis. Yang kedua, sholawat bertangkaikan salam, berbuahkan iman, berdaunkan Islam. Marilah kita sajikan kepada figur sentral sedunia, elit pemegang agama yang tak pernah luntur keimanannya atas harta dan jabatannya. Beliau adalah putra gunung pasir yang pada Senin subuh ia lahir, sehingga patung-patung sekitar Ka'bah jatuh tersungkir. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabiyana wa Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya melanjutkan pidato saya, angkah baiknya saya memperkenalkan diri, karena pepatah pernah berkata, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Baik, perkenalkan nama saya Habib Al-Fariji. Saya sekolah dari Pondok Pesantren Modern Ajoy. Baiklah, berdirinya saya di sini tak lain dan tak bukan, hanya ingin menyampaikan pidato singkat saya yang berjudul Sholat Pilarnya Agama. Sholat adalah sarana untuk menyucikan hati dan menyucikan jiwa. Karena sholat begitu juga sholat adalah sarana untuk menyucikan hati dan menyucikan jiwa. Begitu juga sholat adalah cara untuk mengadakan komunikasi antara hamba dan Khaliknya yang hakiki. Baik yang lemah maupun yang kuat, yang fakir maupun kaya, semua sama di depan Allah Subhanahu wa taala, kecuali ketakwaannya. Dengan menjalankan sholat dengan khusyuk, seseorang akan menjadi lebih baik perilakunya, waktu-waktunya menjadi lebih bersih dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Allah berfirman dalam kitabnya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Orang yang beriman mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sebelum terbitnya matahari sampai sudah terbenamnya matahari, hendaknya berada di jalan Allah yang Maha Agung, yaitu menjalankan sholat, membaca kitab Allah ketika berdiri, membaca tasbih ketika rukuk dan sujud, serta membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika duduk tasyahud. Sungguh dalam Islam, ibadah sholatlah yang paling istimewa dibandingkan ibadah lainnya, karena sholat adalah termasuk pilarnya agama Islam. Oleh karena itu, marilah kita laksanakanlah sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul amri Islamu wa imadu as-sholatu wa darwatu sanani al-jihadu fi sabilillah. Pokok dari segala perkara adalah Islam, dan pilarnya Islam adalah sholat, sedangkan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sholat adalah amalan yang pertama kali diwajibkan kepada Rasulullah tanpa perantara siapapun.
pada malam Isra Mi'raj. Diriwayatkan dari Anas, diwajibkan sholat pada Rasulullah pada malam Isra Mi'raj yang awal mulanya 50 kali, kemudian diganti menjadi 5 kali. Lalu Muhammad dipanggil, "Ya Muhammad, tidak akan berhenti lagi firmanku. Sesungguhnya 5 kali sama dengan 50 kali." Masya Allah. Salat adalah amalan yang pertama kali disab di hari kiamat. Abdullah bin Qurtin, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, amalan hamba Allah yang pertama kali disab di hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Dan apabila salatnya buruk, maka buruklah seluruh amalannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salat adalah wasiat Rasulullah yang pertama kali sebelum beliau mengembuskan nafasnya. Ia bersabda, "Jagalah salatmu dan apa yang menjadi tanggunganmu." Namun, coba kita lihat zaman sekarang. Sangat memprihatinkan. Coba kita lihat pejabat-pejabat zaman sekarang yang istrinya 4, mobilnya berkilat-kilat, rumahnya bertingkat, bahkan dompetnya berlipat-lipat. Tapi sayang seribu sayang, di dunia tak pernah sholat, masuk liang lahat, disiksa para malaikat. Namun, coba kita lihat orang yang melarat, bajunya bertai lalat, tapi di dunia ia rajin sholat, masuk liang lahat, diservis para malaikat. Coba kita lihat wanita-wanita zaman sekarang yang subuhnya pergi maraton, zuhurnya pergi ke salon, asarnya main badminton, maghribnya nonton sinetron, dan isanya minum hemapiton. Nah, wanita contohnya yang matinya kena smackdown. Na'udzuhimin. Jalan-jalan ke rumah biaya, jangan lupa bawa buah tangannya. Jika hidup di dunia lupa sama sang pencipta. Kerjakanlah sholat, karena 5 menit waktunya, 5 kali sehari pengerjaannya, surga jaminannya. Intisari dari pidato saya kali ini ialah kerjakanlah sholat, karena sholat adalah termasuk dari pilarnya agama Islam. Mungkin hanya ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Wabil walid, mungkin hanya ini saja yang bisa dapat saya sampaikan, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.